Good morning, ladies and gentlemen, the honorable all audience who grateful and excellent. Hello, everyone. I'm Rafiska Chelsea Wizerni, SL and Gas Production Engineering student, and the author of this journal with the title is Evaluasi Nilai Watercut pada Wasteng dengan Menjaga Interface Fluida Berdasarkan Tinggi Peletakan Sipon. Okay, all for to make it clear in the new presentation, let me speak in bahasa. Baik Bapak Ibu semuanya, bahwasannya di sini ada beberapa hal yang perlu kita bahas dalam mengenai jurnal ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu latar belakang mengapa alasan jurnal ini diangkat, kemudian metode penelitian yang dilakukan pada riset ini, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dari adanya riset ini, kemudian adalah tanya jawab. Jadi sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwasannya minyak dan gas ataupun fluida yang kita lifting dari bawah permukaan itu pertama-tama akan kita separasi terlebih dahulu atau kita treatment terlebih dahulu kepada treatment yang paling sederhana yaitu gathering station, di mana sebelum semua fluida itu dialirkan ke PPP ataupun ke kilang lainnya itu terlebih dahulu akan dilakukan pemisahan di gathering station atau biasa kita sebut dengan stasiun pengumpul. Nah, jadi di stasiun pengumpul itu ada beberapa equipment yang bisa kita gunakan untuk melakukan treatment. Salah satunya adalah wasteng, di mana wasteng ini merupakan tangki yang berguna sebagai alat pemisah di antara fluida, minyak, dan air. Nah, dalam wasteng ini terjadi proses pemisahan berdasarkan jenis fluidanya ataupun massa jenisnya. Nah, salah satu peralatan juga yang ada di bagian wasteng ini merupakan sipon, di mana nanti sipon ini terletak di ketinggian tertentu pada di bagian kanan ataupun kiri atas dari wasteng tersebut yang telah dihitung berdasarkan volume fluida serta fluida yang ada dalam wasteng dan ketinggian dari tangki tersebut. Sipon ini bentuknya seperti tabung di mana nanti dipasang di dekat sisi daripada wasteng itu sendiri yang nanti akan berbentuk seperti pipa U. Nah, sistem kerja dari wasteng dan sipon ini sebenarnya hampir mirip dengan pipa U, di mana ada dua jenis fluida yang berbeda, kemudian akan terpisahkan dan akan mengalir kepada pipa yang lainnya. Nah, pada umumnya di wasteng 6 SPO GAN yang menjadi objek riset penelitian ini sudah tidak optimal lagi. Mengapa dikatakan tidak optimal? Dikarenakan setelah dilakukan pemisahan, ternyata nilai water cut daripada oil yang telah terpisahkan itu masih tinggi. Sehingga di sini perlu adanya pergantian ataupun penelitian lebih lanjut mengenai apa yang salah daripada wasteng tersebut. Apakah letak ketinggian siponnya yang sudah tidak lagi optimal ataupun penyebab lainnya. Di sini, penelitian ini berfokus pada hal-hal ataupun proses-proses yang terjadi di wasteng, kemudian bagaimana seharusnya level dari sipon ini kita letakkan untuk menjaga interface ataupun tegangan permukaan daripada minyak dan air yang ada di dalam tangki. Nah, jika kita lihat terlebih dahulu bahwasanya di sebelah kiri ini merupakan diagram alir dari stasiun pengumpul SP6 Ogan, di mana di sini ada dari sumur itu langsung memasuki separator, kemudian masuk ke tangki ataupun wasteng sebelum masuk ke oil storage ataupun bak cerat. Nah, di sebelah kanan ini merupakan sistem kerja dari wasteng itu sendiri, di mana nanti ada inlet fluida masuk ke bawah dan yang nanti akan terpisahkan antara oil dan water berdasarkan massa jenisnya. Kemudian nanti water akan keluar melalui outletnya dan begitupun dengan minyak. Nah, kemudian ini merupakan metode penelitian yang digunakan yaitu pengamatan dan analisa, di mana penelitian ini dilakukan di PTX, tepatnya di Prabu Muli, Sumatera Selatan, dengan durasi penelitian selama 3 bulan, dan di sini ada pun objek penelitiannya yaitu merupakan wasteng 6 di SP itu sendiri. Di sebelah kanannya merupakan flowchart ataupun diagram alir dari metode penelitian ini, di mana pertama kali kita memulai melakukan studi literatur, kemudian kita inputkan data produksi harian yang ada pada stasiun pengumpul organ ini, lalu kita hitung bagaimana interface fluida, tebal minyak, dan air yang ada di dalam wasteng tersebut. Jika setelah di-input itu nilai water cut-nya kurang dari 5%, berarti kita tidak perlu melakukan riset lebih lanjut. Tapi jika water cut ini lebih dari 5%, maka kita harus melakukan penelitian lebih lanjut, kemudian kita mendapatkan kesimpulan, saran, dan selesai.
Ini merupakan pembahasan dari penelitian ini di mana ternyata gross produksi rata-rata yang masuk ke SP ini merupakan 8.500 sampai 10.500 BLPD. Kemudian net produksi kita itu sebesar 650 sampai 750 BOPD, di mana sisanya itu merupakan air dengan temperatur 47 sampai 49 derajat Celcius. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitung bahwasannya ketinggian sipon ini apakah terletak pada hal yang benar, ataupun bagaimana pertama kali kita mengetahui water cut kita ini di bawah 5% ataupun lebih dari 5%. Nah, yang pertama itu kita harus menghitung terlebih dahulu gross harian yang masuk ke Wasteng dengan rumus persamaan 1, dan ternyata kita lakukan perhitungan bahwasannya per tanggal 1 Februari itu nilainya itu sebanyak 1.529 barel. Nah, kemudian hasil perhitungan ini kita lakukan sama seperti di tanggal-tanggal berikutnya, kemudian kita hitung nilai water cut-nya, dan ternyata di sini nilai water cut-nya sangat tinggi, yaitu di 55,09%, yang itu sangat melampaui dari batas target kita, yaitu 5%. Nah, karena kita mengetahui bahwa di sana nilai water cut ini sangat tinggi, perlu kita lakukan perhitungan ulang terhadap wasteng kita dan sipon kita. Nah, ternyata setelah kita melakukan perhitungan, kita terhitung terlebih dahulu bagaimana tekanan dasar tangkinya menggunakan metode KSC ataupun kilogram per square centimeter, dan kita menemukan bahwasannya pressure-nya ada di bawah permukaan ini 0,5871. Setelah itu, kita hitung terlebih dahulu bagaimana ketebalan minyak dan ketebalan air yang ada di dalam wasteng kita itu. Di mana di sini adalah ketebalan minyaknya 44,8 meter dan sisanya adalah ketebalan air dari 6 meter tinggi wasteng yang kita punya. Berarti di sini setelah kita melakukan ketebalan meter dengan jumlah produksi harian itu 10.500 BLPD, kita mengetahui bahwasannya di sini ada volume minyak dalam Mustang itu 333 barel dan sisanya itu merupakan air. Nah, dapat kita lihat di sini bahwasannya kita perlu meredesain hal itu karena mengapa? Karena di antara 6 meter, yaitu 4,5 meternya itu adalah air, dan itu terlalu banyak sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasannya minyak yang telah terpisahkan itu masih mengandung banyak sekali air. Nah, di sini kita melakukan perhitungan ulang bagaimana ketinggian sipon yang seharusnya agar nantinya minyak yang telah terpisahkan itu memiliki nilai water cut yang lebih rendah. Pertama, kita melakukan perhitungan ulang terhadap tekanan bawah tangki, dan kita masih menggunakan metode KSC, dan kita mendapatkan hasil tekanan yang baru yaitu 0,5953 KSC. Kemudian kita melakukan perhitungan secara yang sama seperti yang tadi, hanya saja perhitungannya dibalik agar kita mengetahui bahwasannya berapa sih ketebalan minyak dan air yang kita inginkan agar mendapatkan ketinggian sipon itu paling optimal. Nah, di bagian kanan ini kita telah melihat bahwasannya di sini ada perbandingan hasil perhitungan pada kondisi nyata, hasil evaluasi, dan setelah dilakukan redesign. Ternyata di sini ada perbedaan antara kondisi nyata, hasil evaluasi, dengan hasil redesign yang kita inginkan, yaitu hasil optimal, di mana tinggi sipon pada aktual yaitu 5,7 meter di antara 6 full dari tangki kita, dan seharusnya itu yang lebih baiknya itu di ketinggian 5,78 meter agar nanti tebal minyak yang kita dapatkan yaitu 1,3 dan airnya 4,67. Nah, di sini bahwasannya sipon kita tetap berada di 5,7 meter adalah kurang optimalnya pemisahan antara minyak dan air, sehingga kita perlu melakukan pergantian dari ketinggiannya, dan kita telah mendapatkan yaitu 5,78. Nah, dari angka ini kita akan mendapatkan output bahwasannya nilai water cut yang tinggi tadi akan berkurang, sehingga dengan angka ini juga tebal minyak yang ada itu tidak terlalu tipis dan tebal air tidak terlalu tebal. Nah, jika kita lihat kondisi sebelumnya bahwasannya tebal minyak itu hanya 0,5 meter, dengan 0,5 meter itu sangat tipis dan airnya sangat tinggi sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasannya air ini ikut keluar pada output minyak, sehingga nilai water cut-nya itu masih tinggi. Dengan ketebalan 4,67 di air dan 1,33 di minyak itu cukup balance untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan gross produksi di mana memang 80% itu adalah produksi air. Nah, ini adalah perbandingan bagaimana desain yang akan diganti dari desain sebelumnya di sebelah kiri dan desain yang akan diganti itu di sebelah kanan. Ternyata selain dengan ketinggian sipon itu yang kurang benar, ada beberapa
faktor lain yang mempengaruhi yaitu bahwasannya dari tangkinya sendiri ternyata di wash tank lama ini tidak adanya oil spreader atau seperti payung-payung yang menjadi salah satu faktor pemisah agar minyak kita itu baik. Di mana nanti fluida yang masuk itu dari atas ataupun dari bawah tidak langsung jatuh, tetapi kita terseparasikan ataupun tersebar sehingga pemisahannya itu akan lebih baik. Nah, jika kita lihat di sini di sebelah kanan, yaitu di mana redesign wash tank itu, saya mengajukan untuk menambahkan oil spreader daripada dalam wash tank itu, sedangkan pada kondisi aktualnya itu tidak adanya spreader. Sehingga ini sangat memungkinkan bahwasannya terjadi nilai water cut yang sangat tinggi karena pemisahan yang memang kurang optimal daripada wash tank itu sendiri. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah sampai kepada kesimpulannya bahwasannya hasil penelitian dilakukan ini, nilai water cut yang ada masih sangat tinggi, yaitu lebih dari 55%, dikarenakan pemisahan yang kurang baik daripada wash tank kita ini. Penyebabnya adalah dari desain wash tank sendiri yang sangat simpel atau tidak adanya oil spreader tadi, serta ketinggian sipon yang dipasang itu kurang optimal. Nah, kemudian ketebalan minyak dan ketebalan air secara perhitungan dan kondisi nyata itu berbeda, di mana ketinggian sipon 5,7 meter itu memiliki perbedaan di kondisi aktual, evaluasi, dan serta redesainnya. Kemudian setelah dilakukan redesign, kita melakukan perubahan tinggi sipon dari 5,7 menjadi 5,78 meter, dan ketebalan minyak dari 0,5 meter menjadi 1,33 meter, sehingga dari hasil tersebut kita mendapatkan nilai water cut yang lebih kecil ketika telah terjadi pemisahan di wash tank ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jikalau ada pertanyaan, sanggahan, kritik, dan saran, saya persilahkan. Mungkin bisa di email melalui email saya di rafiskaclc@gmail.com ataupun dari email yang tertulis di jurnal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.